Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kepribadian dan sikap dalam olahraga. Kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawahnya seperti lingkungan, pendidikan, maupun keturunan. Sikap atau attitude ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia atau peristiwa-peristiwa. Sebagian sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Sikap dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia belajar, tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang inilah nilai-nilai hidup didapatkan oleh manusia yang kemungkinan besar akan dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subjek atau objek. A. Definisi kepribadian. Menurut Dorlan, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Werler, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Menurut Purwanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, antara lain yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut dengan faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani hidup orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan dan ada pula yang merupakan pembawaan anak orang itu masing-masing. Keadaan fisik tersebut memainkan peran yang penting bagi kepribadian seseorang. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dengan lingkungannya. Yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Keadaan dan suasana keluarga yang berlainan memberikan pengaruh yang bermacam-macam pula terhadap perkembangan kepribadian anak. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian
antara lain yang pertama, nilai-nilai, yang kedua, adat dan tradisional, yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan, dan yang keempat, milik kebendaan, dan yang kelima, yaitu bahasa. B. Definisi sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Ada 3 komponen utama dari sikap, yaitu antara lain yang pertama, kognitif atau evaluasi. Kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap. Yang kedua, afektif atau perasaan. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. Yang ketiga, perilaku atau tindakan. Perilaku atau tindakan adalah sikap yang merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Menurut Mutlas, sikap atau attitude ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. C. Perubahan dan perkembangan sikap. Sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar tidak terlepas dari proses komunikasi, di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar siswa. Menurut Bloom, serendah apapun tingkatan proses, kognisi siswa dapat mempengaruhi sikap. Namun, demikian tingkatan kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan sikap cenderung labil. Proses kognisi yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap secara signifikan sejalan dengan taksonomi kognisi Bloom adalah pada taraf analisis, sintesis, dan evaluasi. Melalui proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan, pengalaman, dan nilai ke dalam otak sasaran peserta didik, seperti pendapat Piaget, pada gilirannya akan menjadi referensi dalam menanggapi objek atau subjek di lingkungannya. Tidak semua informasi dapat mempengaruhi sikap. Informasi yang dapat mempengaruhi sikap sangat tergantung pada isi, sumber, dan media informasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi informasi, bahwa informasi yang menumbuhkan dan mengembangkan sikap adalah berisi pesan yang bersifat persuasif. Dalam pengertian, pesan yang disampaikan dengan proses komunikasi haruslah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keyakinan sasaran didik, meskipun sebenarnya keyakinan tersebut akan didapat siswa sendiri melalui proses belajar. Seperti di atas, telah disebutkan bahwa untuk dapat memberikan pesan yang persuasif kepada sasaran didik haruslah dibawa pada objek yang telah melalui proses penganalisaan, pesintesisan, serta penilaian yang dilakukan sasaran didik untuk memperoleh keyakinan. Sikap dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang inilah nilai-nilai hidup didapatkan oleh manusia, yang kemungkinan besar akan dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subjek atau objek. D. Cara pembinaan sikap. Pelatih dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental.
atau mental training. Berikut sistematika latihan yang dilatihan atau pendahuluan latihan dasar, latihan mental, pemantapan, dan pembentukan konsep diri. Pembinaan sikap dapat dilakukan dengan cara melatih mental atlet agar lama-kelamaan atlet sudah terbiasa dan dapat membentuk sikapnya secara permanen. Berikut cara-cara dalam pembentukan mental. Yang pertama, latihan pendahuluan. Latihan pendahuluan ini dimaksudkan agar atlet memiliki kondisi dan kesiapan mental. Dalam hal ini, keserasian dan keselarasan hubungan aspek-aspek mental, psikologik, atau sumber-sumber kemampuan jiwa manusia merupakan sasaran pembinaan yang utama. Selama latihan pendahuluan ini, atlet-atlet dilatih untuk lebih memahami diri sendiri, berpikir positif, sehingga timbul persepsi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Oleh karena itu, latihan pendahuluan lebih ditujukan untuk menyiapkan bagian-bagian yang berkaitan dengan sikap mental atlet seperti motivasi, pemikiran, perasaan, dan faktor-faktor yang datang dari luar dirinya, seperti pengetahuan, pengalaman, hambatan, dan faktor lainnya. 2. Latihan dasar. Latihan dasar mental training merupakan kelanjutan dari latihan pendahuluan mental, yaitu lebih terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan mental atlet. Latihan dasar di samping menyiapkan mental yang sehat, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan, menyiapkan kondisi mental sehingga memiliki kesiapan mental untuk menerima latihan dalam upaya meningkatkan keterampilan mental. Jadi, latihan dasar mental training merupakan landasan atau tumpuan untuk menerima atau melakukan program-program latihan mental yang lebih berat. Untuk menguatkan kemampuan atlet, maka yang bersangkutan selain memiliki pemikiran dan perasaan positif terhadap lingkungan dan terhadap diri sendiri, perlu menetapkan cita-cita yang ingin dicapai sesuai keadaan dan kemampuannya. Oleh karena itu, pembentukan citra diri merupakan program utama pada latihan dasar mental training. C. Latihan keterampilan dan penguatan mental. Meningkat atau merosotnya kinerja atlet sangat ditentukan oleh kesiapan mental atlet dan selanjutnya juga ditentukan oleh ketahanan mental atlet. Makin disadari bahwa sifat-sifat atau kepribadian atau personality traits dan kemampuan-kemampuan psikologik antara sangat berperan dalam meningkatkan kinerja atlet. Yang pertama, latihan keterampilan mental. Kesiapan mental dapat diupayakan dengan latihan keterampilan mental atau mental skill training, yaitu suatu keterampilan dalam menyiapkan diri menanggung beban mental, baik beban mental yang berupa hambatan-hambatan yang datang dari diri atlet itu sendiri, seperti kurang percaya diri, merasa belum siap melakukan pertandingan, mengatasi gejolak emosional, dan sebagainya, maupun beban mental yang datang dari luar dirinya, misalnya menghadapi lawan bertanding yang agresif, menghadapi penonton yang gegap gempita, menjagokan pemain yang difavoritkan, menjadi juara, suasana pertandingan yang dirasakan kurang tenang, udara dingin, dan sebagainya. Di samping kesiapan mental, atlet perlu memiliki ketahanan mental, karena dalam suatu pertandingan kemungkinan atlet menghadapi tantangan atau hambatan yang berupa cemoohan dari penonton, wasit yang dirasakan memihak lawan, dan juga hambatan yang datang dari dalam dirinya sendiri, seperti rasa lelah, perasaan tertekan, dan kurang mampu menghadapi permainan lawan, dan sebagainya.
Latihan keterampilan mental dan latihan penguatan mental harus dilakukan atas dasar penilaian atau penelitian diagnostik dengan menggunakan pendekatan individual. Tiap-tiap individu menunjukkan sifat-sifat dan kemampuan-kemampuan yang berbeda, serta kekuatan dan kelemahan yang berbeda pula. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sasaran pembinaan dan program latihan mental sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tiap-tiap individu. Yang kedua, latihan menguatkan mental. Semua latihan keterampilan mental dan penguatan mental membutuhkan waktu yang cukup lama dan hampir dapat dikatakan tidak ada batas akhirnya. Keadaan dan kondisi mental atlet dapat berubah sesudah menghadapi berbagai situasi dan beban mental yang berbeda-beda. Oleh karena itu, latihan keterampilan dan penguatan mental juga perlu selalu terus-menerus dilakukan. Latihan keterampilan dan ketahanan mental harus terada pada 3 aspek psikologik atlet, yaitu aspek kognitif atau akal, aspek konatif atau kemauan, dan aspek afektif atau emosional, sehingga dapat selalu diupayakan hubungan yang harmonis antara ketiga aspek kejiwaan tersebut. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu A. Pengalaman pribadi. Dasar pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional. B. Kebudayaan pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Contoh, pada sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. C. Orang lain yang dianggap penting atau significant others, yaitu orang-orang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak, tingkah laku, dan opini kita. Orang yang tidak ingin dikecewakan dan yang berarti khusus, misalnya yaitu orang tua, pacar, suami atau istri, teman dekat, guru, pemimpin. Umumnya individu tersebut akan memiliki sikap yang searah atau konformis dengan orang yang dianggap penting. D. Media massa. Media massa berupa media cetak dan elektronik. Dalam penyampaian pesan, media massa membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mempengaruhi opini kita. Jika pesan sugestif yang disampaikan cukup kuat, maka akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sebagai membentuk sikap tertentu. E. Institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Institusi yang berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu, pemahaman baik dan buruk, salah satu benar yang menentukan sistem kepercayaan seseorang sehingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. F. Faktor emosional. Suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dapat bersifat sementara ataupun menetap atau persisten atau tahap lama, contohnya prasangka atau sikap tidak toleran. E. Hubungan kepribadian dan sikap dalam olahraga. Terdapat banyak pendapat mengenai hubungan antara olahraga dan kepribadian seseorang atlet. Atlet dianggap sebagai individu yang kompetitif dan agresif sesuai dengan hakikat olahraga itu sendiri. Akan tetapi, hal ini belum tentu sesuai dengan tingkah laku atlet tersebut pada interaksinya sehari-hari. Oleh karena itu, pengaruh olahraga terhadap ciri kepribadian seseorang atlet masih diperdebatkan. Sekalipun demikian, jelas bahwa melakukan olahraga secara teratur
dapat berpengaruh khusus terhadap kepribadian seseorang. Berolahraga secara teratur dapat mengakibatkan efek-efek psikologis tertentu seperti perasaan nyaman dan segar. Hal ini secara tidak langsung tentu berpengaruh terhadap tingkah lakunya sehari-hari, termasuk caranya berinteraksi dan menampilkan diri dalam kehidupan keluarga ataupun masyarakat. Bidang yang mempelajari hubungan antara kepribadian dengan olahraga dikenal sebagai sport personologi. Seperti telah disinggung di atas, pengaruh timbal balik antara kepribadian dan prestasi seorang atlet dalam bidang olahraga yang ditekuninya memunculkan banyak perdebatan atau pendapat di antara para psikolog olahraga. Pendapat-pendapat tersebut terbagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah yang menganggap bahwa suatu olahraga tertentu memiliki banyak kaitan dengan kepribadian. Contohnya adalah sepak bola, gol, atau basket. Misalnya, dalam suatu pertandingan basket, seseorang pemain merasa terlalu percaya diri atau overconfidence, sehingga cenderung untuk memaksakan diri memasukkan bola ke ring dibandingkan dengan meneruskan kepada rekannya. Atau dalam suatu pertandingan sepak bola, seseorang pemain lebih percaya untuk memberikan bola kepada seseorang rekan tertentu yang ia senangi, serta enggan untuk memberikan bola kepada rekan yang tidak ia senangi atau percayai. Selanjutnya, terdapat golongan kedua yang menganggap bahwa pada beberapa cabang olahraga, pengaruh dari aspek-aspek kepribadian dan gambaran kepribadian atlet tidak terlalu berpengaruh terhadap prestasinya. Misalnya pada cabang atletik, kecuali dibutuhkan adanya suatu ketangguhan mental atau mental toughness. Prestasi dari seseorang pelari jarak pendek atau pelari jarak menengah tidak banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian yang ia miliki seperti introvert atau ekstrovert. Demikian pula pada pelompat tinggi, pelompat jauh, pelompat galah, pelempar lembing maupun pelempar peluru, di mana pengaruh aspek kepribadian tidak terlampaui terlihat. Golongan ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa pengaruh kepribadian terhadap penampilan seorang atlet dalam olahraga bersifat moderat. Artinya, pengaruh tersebut tetap ada namun tidak terlalu dominan. Aspek atau gambaran kepribadian dan seseorang atlet memiliki pengaruh terhadap prestasinya, namun pengaruh tersebut tidak besar dan bukan merupakan faktor yang menentukan. Baik, mungkin sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.